Manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi manusia selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Dalam berhubungan dengan orang lain, ada pedoman yang harus kita patuhi. Pedoman ini disebut juga dengan norma. Nah, apa itu norma? Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan atau pedoman. Norma adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai ukuran tentang perbuatan manusia. Dengan norma, kita dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang salah. Fungsi norma adalah untuk memberi batasan sebagaimana perintah atau larangan dalam berperilaku. Jadi, norma adalah aturan dalam bertindak. Ciri norma. Yang pertama, norma berasal dari hasil kesepakatan masyarakat dan umumnya tidak tertulis atau lisan. Yang kedua, norma sifatnya memaksa sehingga anggota masyarakat sangat menaatinya. Dan yang ketiga, apabila norma dilanggar, maka yang melanggar akan mendapat sanksi. Sanksi bisa berupa teguran, tulisan, hingga hukuman fisik. Norma juga terbagi menjadi 4 macam. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Nah, norma agama ini sifatnya mutlak atau pasti. Contoh dari norma agama adalah melaksanakan ibadah, tidak berbohong, tidak membunuh, juga tidak mencuri. Apa sih sanksi dari norma agama? Sanksi berasal dari Tuhan, yaitu mendapat dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan berwujud akhlak atau perilaku sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Contoh dari norma kesusilaan adalah berbicara yang santun kepada orang tua dan menggunakan pakaian sesuai dengan keadaan. Nah, sanksi akibat melanggar norma ini adalah sanksi sosial. Misalnya, dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan yang berasal dari pergaulan masyarakat. Norma ini bersifat relatif. Maksudnya, norma kesopanan di satu daerah bisa berbeda dengan norma kesopanan di daerah lain. Norma kesopanan ini mengatur bagaimana kita bertingkah laku, berbicara, dan berinteraksi dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah bersikap sopan terhadap siapapun, selalu mengucap terima kasih ketika diberi bantuan, selalu mengucap tolong ketika butuh bantuan, dan selalu mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Sanksi akibat melanggar norma kesopanan adalah cemooh atau celaan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang hidup dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang berwenang mengatur dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Norma hukum memiliki sifat memaksa, tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menaati norma ini membuat kita menjadi mengerti mengenai apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Contoh dari norma hukum adalah wajib membayar pajak, menaati lalu lintas, dan pengendara motor atau mobil harus memiliki SIM. Bila kita melanggar peraturan, maka akan mendapat sanksi seperti denda atau penjara. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai peraturan. Peraturan adalah tatanan, petunjuk, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Peraturan ini biasanya dibuat secara tertulis dan memiliki sanksi jika dilanggar. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau hukuman penjara maupun denda.
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, manfaat menaati peraturan yang pertama adalah turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang kedua, menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, membuat bahagia. Setelah menonton video ini, diharapkan kita senantiasa menjadi manusia yang taat menjalankan norma yang ada, demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar dan jangan lupa terus belajar. Bu Guru pamit dulu ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.